Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia kami. Simak baik-baik penjelasannya ya. Sebelum menyimak, kenalin dulu nih nama-nama kelompoknya. Yang pertama, Muhammad Diva Maisazuri. Yang kedua, Isna Meratus Solihah. Yang ketiga, Hanifah Ultani. Yuk cus lanjut. Ini dia nih materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Materi pertama, diksi dalam bahasa Indonesia. Materi yang kedua, pengertian, prinsip, dan contoh kalimat efektif. Apa sih diksi itu? Fungsinya buat apa? Terus kalimat efektif apa ya? Nah, di sini bakalan kita bahas. Nih, buat yang masih bingung, apa sih diksi itu? Diksi itu adalah pilihan kata. Pilihan kata adalah kegiatan untuk memilih kata secara tepat, memilih kata yang sesuai untuk mengungkapkan maksud dan tujuan si penulis atau orang yang sedang menyampaikan kepada penyimak atau pembaca, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, secara lisan maupun tulisan itu gimana sih maksudnya? Secara tulisan. Nah, itu maksudnya tuh kayak misalkan kita lagi bikin novel tuh. Nah, kita harus bisa tuh memilih kata yang tepat dan sesuai untuk mengungkapkan apa yang lagi kita ceritain di novel itu. Kalau ceritanya sedih, ya kita harus memilih kata yang tepat dan sesuai, yang bisa mengungkapkan kesedihannya. Kalau seneng, gembira, bahagia, ya kata-katanya juga harus yang ceria, gitu guys. Selanjutnya ada fungsi diksi. Fungsi diksi yang pertama untuk melambangkan ide yang diungkapkan secara verbal. Nah, secara verbal itu gimana sih? Verbal itu lisan artinya. Terus yang kedua, membentuk wujud ungkapan gagasan yang tepat sehingga menyenangkan penyimak atau pembaca. Jadi tuh kalau pilihan katanya udah tepat, udah sesuai, jadi kan si penyimak atau pembaca tuh bisa mendengarkan atau membaca dengan menyenangkan. Terus yang ketiga, mewujudkan komunikasi yang berterima. Jadi tuh komunikasi antara si pembaca sama si penulis itu tuh bisa terwujud gitu. Terus yang selanjutnya ada menciptakan atmosfer yang kondusif. Jadi akan terjadi yang namanya kenyamanan dalam membaca atau mendengarkan kalau pilihan katanya udah tepat, jadi enak didengarnya gitu. Terus yang kelima, menghindari dan mencegah perbedaan persepsi atau interpretasi. Apa sih persepsi, interpretasi itu? Nah, persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Sedangkan interpretasi adalah proses mengumpulkan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Jadi itu mencegah atau menghindari perbedaan antara persepsi dan interpretasi. Itu maksudnya persepsi itu kan proses menyangkut masuknya pesan. Nah, ini tuh pesan yang dibaca atau yang didengarkan oleh manusia itu akan masuk ke dalam otak. Sedangkan interpretasi itu kan mengumpulkan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Nah, proses pengumpulan informasi sama proses masuknya informasi ke dalam otak manusia itu tuh biar nggak tabrakan, biar bisa sinkron kayak gitu. Yang selanjutnya mencegah salah pemahaman. Kalau pilihan katanya udah tepat kan, jadi nggak akan terjadi yang namanya salah paham. Kalau kata-kata yang kita pakai itu membingungkan, itu kan akan menyebabkan salah pemahaman. Jadi apa yang kita sampaikan tuh maksudnya apa, terus apa yang ditangkap sama si pembaca atau si pendengar itu apa, jadinya tuh nggak sama gitu loh. Terus yang selanjutnya, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Jadi target komunikasinya tuh bisa lebih efektif, bisa lebih pasti dan jelas gitu, maksudnya apa, terus apa pemahamannya si pembaca tuh kayak gimana sama pemahamannya si penulis tuh kayak gimana, jadi bisa sama, jadi efektif. Kesalahan diksi dapat dijabarkan menjadi beberapa jenis. Menurut Arifin dan Tasai,
Kesalahan penggunaan diksi dijabarkan menjadi 10 jenis, yaitu yang pertama, penanggalan awalan meng. 2. Penganggalan awalan ber. 3. Peluluhan bunyi c. 4. Penyenggauan kata dasar. 5. Bunyi s, k, p, t yang berimbuhan meng atau peng. 6. Awalan ke yang keliru. 7. Pemakaian akhiran ir. 8. Padanan yang tidak serasi. 9. Pemakaian kata depan di, ke, dari, bagi, pada, daripada, dan terhadap. 10. Penggunaan kata kesimpulan, keputusan, penalaran, dan pemukiman. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku, memperhatikan ejaan yang disempurnakan dan cara memilih kata diksi yang tepat dalam kalimat. Prinsip kalimat efektif. 1. Mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. 2. Tidak menimbulkan kesalahan dan menafsirkan maksud sang penulis. 3. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca dengan tepat. Contoh kalimat efektif. 1. Pacarku memasak ayam goreng di dapur. 2. Dipa memotong wortel dengan cepat. 3. Aku siswa teladan di sekolah. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.